Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat ya. Pada hari ini adalah hari pertama untuk perkuliahan di Trideket ya. Saya harapkan kalian terus belajar, terus semangat, terus latihan ya. Untuk perkuliahan 3D CAD, saya menggunakan metode dengan membuat video tutorial. Harapannya apa? Agar kalian bisa lebih mudah memahami ya yang harus kalian lakukan, yaitu meniru ya. Jadi nanti saya akan membuatkan beberapa video tutorial, tinggal kalian mengikuti step by stepnya. Memang mohon maaf saya tidak menggunakan video seperti Zoom dan misalkan Google Meet ya, karena memang beberapa kali saya memang menggunakan Zoom, tetapi banyak terkendala dengan sinyal ya, dengan sinyal yang buruk, sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Jadi pada perkuliahan 3D CAD saya sudah memulai ya dengan membuat beberapa video tutorial yang diharapkan kalian akan lebih mudah dalam mempelajari K3D. Apabila kalian misalkan ada yang lupa, bisa kalian uh, hidup bisa kalian setel lagi ya videonya. Jadi bisa kalian replay terus seperti itu. Dan chat WA, Google Classroom juga selalu aktif ya. Kalian silahkan ya proaktif apabila ada yang perlu ditanyakan atau kalian masih belum paham, silahkan chat ya, bisa japri atau lewat grup atau lewat Google Classroom. Untuk tugas-tugasnya ya nanti akan saya buat ya di Google Classroom ya. Untuk komunikasi kita bisa menggunakan WA Group dan juga Google Classroom, dan saya juga akan sediakan ya video-video tutorial untuk mendukung perkuliahan kali ini. Oke, kita mulai saja ya perkuliahan kali ini. Kita buka dulu ya aplikasi AutoCAD. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan AutoCAD 2018. Tetapi tidak masalah ya bagi kalian menggunakan versi berapapun ya. Jadi mau menggunakan versi lebih rendah atau lebih tinggi pun tidak masalah ya. Untuk operasional atau cara pengoperasiannya itu tetap hampir sama ya, tidak beda, hanya fiturnya aja yang agak berbeda antara beberapa versi AutoCAD. Oke, kita buka saja dengan double klik di program AutoCAD. Ini saya menggunakan AutoCAD 2018. Sebelumnya saya menggunakan 2014, tapi saya uninstall, kemudian saya install yang 2018. Oke, tampilannya seperti ini ya. Kalau yang 2018, 2019 dan yang terbaru itu hampir mirip-mirip. Kita bisa klik ya Start Drawing. Oke, tampilannya seperti ini. Sebenarnya nggak jauh beda ya. Untuk tampilan yang 2018 ini sebenarnya ya cukup mudah juga ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan aja ya di Japri atau lewat WA Group. Oke, saya ingin mengenalkan ya. Jadi ini adalah tampilan di ini ya apa, drafting dan announcement. Jadi kita bisa klik di sini, ini adalah workspace. Kita klik di sini beberapa ada kita mempunyai beberapa pilihan ya. Jadi ada draft dan annotation, kemudian ada 3D basic ya, kemudian juga ada 3D modeling.
Ya, bedanya apa ketiganya ya? Untuk yang pertama, drafting and annotation ini biasanya digunakan untuk kita membuat produk 2D ya. Jadi untuk gambar-gambar 2D ini memang lebih gampang kita gunakan yang ini. Eh, Kalau untuk 3D bagaimana? Kalau untuk 3D kita bisa gunakan 3D basic atau 3D modeling. Sebenarnya sama aja ya, nggak terlalu banyak perbedaan ya. Ya, sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan ya. Selain kita bisa menggunakan tampilan toolbar yang ada di atas, kita pun bisa menggunakan komen ketik. Untuk komen ketik ini saya sudah siapkan. Nanti saya akan share ya. Jadi komen ketik, sebentar. Ya, ini adalah komen ketik dari AutoCAD. Nanti bisa kalian copy ya. Apa? Bisa nanti saya share gitu. Sebaiknya untuk ketik ini, komen ketik kalian hafalkan ya. Ya mungkin nggak bisa semua ya karena banyak sekali, tapi saya yakin kalau kalian sering pakai untuk tool-tool yang sering kalian gunakan pasti akan hafal ya. Saya harapkan kalian juga bisa memulai ya menghafalkan sedikit demi sedikit ya. Ini bukan untuk saya ya, tapi untuk kalian sendiri. Kenapa? Karena untuk belajar AutoCAD dengan cara ketik ini bisa mempercepat kalian dalam menggambar di AutoCAD. Jadi kita tidak perlu yang mencari toolbar yang ada, tapi kita bisa menggunakan komen ketiknya. Oke, kita mulai saja ya. Untuk di 3D ya, ini kita bisa gunakan produk atau modeling yang sudah disediakan oleh 3D ya. Di sini ada box, silinder, cone, sphere, piramid dan sebagainya. Kita coba aja ya menggunakan box, klik di sini. Ya, kemudian kita klik ya. Kita bisa memilih apakah menggunakan kita akan membuat kubus atau kita akan membuat balok. Kalau kubus berarti kita ketik C enter ya. Kita bisa luruskan dengan orto ini di bawah ini orto, atau kita bisa tekan F8 ya. Tetapi untuk di laptop terkadang tombol F ini agak berbeda ya. Jadi kita kadang seperti di laptop saya ya, kalau F8 untuk orto saya selalu tekan Fn F8, ini baru bisa. Oke ya, kalau sudah kita masukkan berapa lengthnya, misalkan 100, kita ketik 100 ya, ini sudah jadi. Kelihatannya kok hampir sama ya. Iya, seperti hampir sama seperti 2D ya. Tetapi kalau kita pilih di sini adalah tampilan top ya. Kita klik di sini, misalkan kita pilih SW isometri ya. Loh, hasilnya sudah berbeda ya. Memang kalau di 2D dulu ya, kita belajar 2D, tampilannya itu hanya ada, biasanya kita berada di tampilan top ya, cukup seperti ini kalau 2D. Tetapi kalau sudah ke 3D ya, kita bisa menampilkan apa itu front ya, bagian depan atau samping atau isometri, itu bisa kita tampilkan. Yang di atas sebelah kiri ini adalah untuk ini ya, apa, tampilan viewnya ya. Sedangkan yang di sebelah kanan ya, ini adalah visual stylenya. Visual style itu apa? Kita akan coba ya biar kita tahu perbedaannya. Ini adalah gambar 2D wireframe ya. Kalau 2D wireframe ini terlihat transparan gitu ya. Jadi dalamnya itu kelihatan ya. Jadi
sudut-sudut atau garis-garis dalam ini kelihatan. Tapi kita coba yang kedua ya, konseptual. Ya, konseptual seperti ini tampilannya. Kita coba yang lain, hidden ya. Ini hidden. Realistik ya, realistik hampir sama juga ya dengan konseptual dan shaded juga. Ini jadi kelihatan materialnya seperti itu ya. Kita coba-coba saja ya, karena ini warnanya hitam jadi nggak terlalu kelihatan ya. Kita bisa coba-coba di sini ya, pilihannya cukup banyak, ada sketchy juga sekarang ya. Untuk penggambaran biasanya memang saya menggunakan 2D wireframe, karena 2D wireframe ini cukup ringan ya, membuat komputer itu tidak terlalu berat. Tapi kalau misalkan kita bingung dengan tampilannya, kita bisa klik atau pilih yang lainnya, misalkan konseptual atau yang lain. Oke ya, ini adalah kubus ya. Bagaimana kalau kita mau membuat balok ya, kita bisa ini apa, klik box lagi atau ketik B ya, B enter. Oh sorry, bukan kita ketik box saja, karena kalau B enter itu digunakan untuk blok ya, beda lagi. Oke ya, kita klik box ya, kemudian kita pilih L enter length, kita masukkan berapa panjang dan lebarnya, misalkan ukuran 200 kali 100 ya, tinggal kita enter aja 50, enter. Oke, seperti ini ya, sudah jadi balok ya. Kemudian kita coba lagi kalau silinder seperti apa, kita klik ya, kemudian kita masukkan berapa radiusnya, misalkan saya mau radius 100, nah tingginya berapa, tingginya misalkan 200 ya, jadi ya seperti ini silinder ya. Kemudian cone kita coba juga ya, cone ya, kita klik, kemudian kita masukkan berapa diameternya, misal radiusnya misalkan 100 ya. Nah, kita arahkan mau ke bawah atau ke atas hasilnya ya, biasanya sih ke atas ya. Oke, kita ketik berapa ketinggiannya, misalkan ketinggiannya adalah 300, kita ketikkan saja. Ini cone ya, kerucut. Yang selanjutnya spare ini seperti bola, ini adalah bola ya. Kita klik, radiusnya berapa, misalkan 100 ya, ini langsung jadi ya, ini adalah spare. Nah, kemudian kita coba piramid, kita klik dulu ya, berapa sisinya, misalkan 100, enter. Kita bisa arahkan atas ya atau bawah, misalkan ketinggiannya adalah 250, tinggal diketikkan. Ini adalah piramid. Kemudian ada width, width ini kita buat dulu, ini pun ada dua ya, cup dan length. Kita coba dulu C enter ya yang cup. Nah, tinggal kita masukkan berapa lengthnya, langsung jadi ya, misal 100 ini, jadi semua sisinya sama. Oke, kita pilih juga width, kita klik ya, kita pilih L enter, kemudian kita ketik ya, misalkan 200 kali 100 ya. Nah, ketinggiannya berapa, misalkan ketinggiannya adalah 50 ya, seperti ini. Oke, ada torus ya, torus tinggal diklik aja, terus kita ketikkan misalkan 100, enter. Nah, ini kita arahkan saja. Nah, ini ya, ini kalau kita masukkan ke dalam seperti ini, tinggal kita klik aja, atau diameternya lebih kecil ya, kalau tadi 100 misalkan kita coba ke 50, enter. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi dipilih ya, radius luarnya berapa, kemudian dipilih radius dalamnya berapa. Oke, ini adalah
objek ini ya apa bawaan 3D langsung ya. Jadi kita membuat objek 3D dari beberapa tool dasar ya. Bagaimana kalau misalkan kita membuat 3D itu dari gambar kita 2D, apakah bisa ya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya, karena kan dulu di semester yang lalu kita juga belajar tentang AutoCAD 3D ya. Sekarang kok ada 3D, dulu kita belajar 2D, sekarang kok ada kita belajar lagi 3D ya. Mungkin apakah bisa gitu ya. Ya tentu saja bisa ya. Jadi objek 2D bisa kita berikan ketebalan atau kita ekstrud ya menjadi objek 3 dimensi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya objek tersebut harus merupakan objek yang polyline atau garisnya itu menyatu semua. Nah kalau terpisah bagaimana? Kalau terpisah harus di join dulu. Ya kita berikan contoh ya, misalkan seperti ini. Saya punya lingkaran, oke seperti ini. Misalkan radiusnya 200, jadi tadi kan C enter ya, klik 200 enter ya, misalkan seperti ini. Saya buat lagi di sini. Nah, misalkan 50 ya radiusnya. Saya copy ini ya, kopikan bisa atau di erase, dikopikan aja ya. Dikopikan di kuadrannya misalkan seperti ini. Ini saya copy ya, CP enter atau CO enter ya. Misalkan seperti ini. Kemudian saya mau mau dipotong ya, mau dipotong. Masih ingat dulu kalau motong objek 2D menggunakan ini toolbar apa, trim ya, TR enter 2 kali. Nah ini saya potong, oke seperti ini ya. Oke ya jadi ya seperti ini. Coba kita klik ya, ternyata garisnya ini sendiri-sendiri ya, jadi masih belum menyatu. Nah kalau belum menyatu apakah bisa diekstrud ya? Bisanya bisa, tetapi akan hanya garisnya saja yang terekstrud ya. Ini bisa kan nanti untuk dibedakan ya. Ini adalah hasil kalau kita tidak menjoin ya, atau kita tidak menjadikan garis itu sebagai polyline. Hasilnya adalah seperti ini, tengahnya bolong. Oke kita undo, Ctrl Z. Sekarang kita akan join ya, join garis menjadi polyline ya. Itu ada beberapa cara ya, bisa dengan region, bisa dengan BO ya, boundary. Nah ini kita mau menggunakan apa. Kalau BO ya, boundary ya, tinggal kita BO enter, terus kita klik point, kita klik di tengah kemudian enter ya. Ini gampang ya menggunakan seperti ini. Oke kita coba extrude ya, EXT enter, kita pilih enter ya, kita arahkan ke atas atau ke bawah ya untuk extrude-nya ya. Misalkan kita mau extrude 100, tinggal kita ketikkan 100 enter ya. Ini adalah hasilnya, tidak bolong kan, kalau tadi tengahnya bolong kalau garisnya tidak kita join ya. Jadi syarat objek 2D bisa jadi 3D kalau objeknya itu ya harus polyline, jadi harus dijoin ya. Menggunakan BO bisa, menggunakan region juga bisa. Kita coba yang region ya, yang region belum ya. Region itu REG enter ya, seleksi semua enter ya. Baru setelah itu di extrude. Extrude komanya adalah EXT. Nah extrude enter ya, seleksi enter, tinggal diarahkan. Misalkan tingginya adalah 200 enter ya, seperti ini ya. Oke cukup mudah ya menjadikan objek 2D menjadi 3D ya. Oke untuk selanjutnya ya, kita akan coba
extrude yang lain ya. Extrude apa itu ya? Misalkan kita coba ya membuat rectangle dulu ya, REC enter ya untuk contoh ya. Kita akan membuat rectangle misalkan 300 kali ya, misalkan ya 300,100 enter. Jadi kita akan membuat kotak ukuran 300 kali 200. Oke ya, seperti ini. Kita extrude tapi menggunakan namanya extrude yang taper angle. Jadi biasanya extrude itu kan naiknya ke ini ya, memberikan ketinggian ke atas gitu ya, rata. Tapi ini tidak, jadi nanti akan menguncup. Jadi mirip seperti tadi ya, kita membuat piramid seperti itu. EXT enter, kemudian kita pilih enter, kemudian kita ketik T enter ya. T itu apa? Taper angle ya. Kita masukkan dulu sudutnya berapa. Jadi begini, kalau kita mau membuat sudut 30 derajat, berarti yang kita masukkan adalah penyikunya. Penyikunya berapa? Berarti 90 dikurangi 30, berarti 60 enter. Ya, kemudian ketinggiannya berapa? Jadi ketinggiannya sebenarnya tidak masalah ya, kita masukkan berapapun, justru yang penting harus tinggi ya. Dia akan memotong sendiri. Tapi kalau kita misalkan ketinggiannya tidak tinggi ya, misalkan 50 ya, karena ini objeknya kecil ya, jadi dia langsung akan menguncup. Jadi kita mau masukkan 50 atau 200 itu hasilnya sama. Kita coba ya, X enter ya, T enter, 60 enter. Misalkan saya coba ketikkan 10 aja ya, 10 akan seperti ini. Nah, ketinggiannya adalah 10. Tapi kalau saya ketik 50, 100 atau 200 itu hasilnya sama ya, dia akan motong sendiri. Itu adalah extrude yang taper angle. Ya, kemudian yang kedua yaitu ada extrude lainnya juga ya. Jadi ada yang namanya extrude pad. Jadi extrude pad itu kita membuat sebuah objek ya dari sisi front ya dan sisi top. Jadi ini ada dua. Oke, kita klik dulu ya dari front. Misalkan kita membuat seperti ini. Ini ya, kita kopikan ya garis ya, kita copy sembarang aja ya, ini untuk latihan aja. Kemudian kita buat lengkung arch ya, A enter ya, kita klik 3 titik, 1 2 3. Kayak yang ini juga enter ya, A enter, klik 1 2 3, ini sembarang aja ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah ya, kita akan join ya. Syaratnya juga sama, jadi garis ini harus merupakan garis polyline. Ini kan masih sendiri-sendiri. Bagaimana menjadikan garis ini polyline ya? Yang pertama ya, kita ketik dulu PE enter ya. Ini adalah polyline edit, seleksi garisnya ya, kemudian kita join ya. Y itu artinya yes ya, enter, kemudian J enter, J itu join. Silahkan dipilih garis-garisnya yang mau di join, enter 2 kali, 1 2. Oke, kita coba, kita klik ya garisnya ya, akan jadi seperti ini. Jadi langsung gabung jadi satu, tidak seperti tadi ya yang garisnya masih sendiri-sendiri. Ini dari front. Kita buat sekarang dari top ya, kita buat dari top ya, misalkan circle di sini, C enter ya, klik di sini. Circle-nya berapa ya, kecil aja ya, kita kira-kira aja misalkan segini. Oke, ini saya agak cepat aja ya, nggak menggunakan ukuran ya, biar materinya nanti bisa dapat banyak. Oke ya, ini saya move ke sini, M enter ya. Oke, kalau sudah, kita extrude pad, EXT enter ya, kemudian pilih ini lingkarannya ini,
terus enter, kita ketik P, enter, kita pilih padnya ya, tinggal diklik ini. Oke ya, ini sudah jadi ya. Jadi lingkaran tadi, objek dasarnya tadi akan mengikuti pola yang kita buat atau alur yang kita buat, itulah extrude pad ya. Selain ada extrude pad yang hampir mirip dengan extrude pad ini, ada namanya swap ya. Apa itu swap ya? Swap ini kita akan coba ya, dengan objek saja. Misalkan begini, kita akan membuat rectangle ya, misalkan seperti ini ya, kotak ya. Kita akan membuat ini apa, profilnya ya. Profilnya seperti apa ya, kita buat profilnya dari front saja, misalkan dari front atau left sih sebenarnya nggak masalah ya. Misalkan begini, saya buat rectangle ya, jadi ini adalah profil ya. Profil itu apa ya, uh, profil itu seperti ini ya, misalkan ya, base nya untuk meja atau lemari itu kan yang model-model klasik itu banyak menggunakan profilan-profilan ya. Oke. Oke, ini di trim, TR enter 2 kali. Kalau kenapa kok tidak bisa di trim, kita cek di SW isometri. Kemungkinan dia bisa saja tidak nempel. Oke, kita cek. Oke, ini sebenarnya menempel. Kita pindah ke 2D wireframe saja. TR enter 2 kali, masih tidak bisa. Oke, kita hapus. C enter, kita klik di sini ya, kita klik aja sembarang. Oke, kita trim, TR enter 2 kali. Kita cek dulu, kita tampilkan front aja ya. Kalau misalkan tidak bisa ya, kita tampilkan front, kemudian kita trim di sini, TR enter 2 kali. Kenapa tidak bisa? Atau kita bisa gunakan cara lain ya, dengan kita explode, X enter. Coba kita explode, mau tidak, TR enter 2 kali, tetap tidak bisa. Padahal ini sudah garis sendiri-sendiri ya. TR enter 2 kali. Sebentar, kita ulangi saja. Kita bisa buat dari agak jauh dulu aja ya. Oke, kita buat rectangle di sini, REC enter, atau bisa diklik ini ya, rectangle. Misalkan di luar dulu aja, misalkan seperti ini. Oke, misalkan seperti ini, TR enter 2 kali. Sebentar, ini ada sesuatu, kenapa tidak bisa? Oh, harus milih ya, TR enter, pilih dulu batasnya, enter baru pilih. Oh iya, jadi dia harus memilih batas, TR enter ya, pilih ini, enter. Oke, baru mau. Oke, akhirnya. Jadi tidak semua gambar itu bisa di trim dengan cara TR enter 2 kali ya. Cara TR enter 2 kali itu memang menurut saya paling cepat ya, daripada menggunakan kita menggunakan batas, tapi kadang juga tidak bisa. Jadi kita gunakan seperti ini kalau sudah di BO ya, atau jadi di join ya, menggunakan BO atau menggunakan region. Silahkan dipilih salah satu ya. Misalkan region, ketik aja REG enter, kita seleksi ini ya objeknya, enter. Oke, coba diklik. Oke ya, sudah jadi satu. Kita kembali ke SW isometri. Oke, kita move profilnya ya, kita letakkan di sini, di midpointnya boleh, atau di sepanjang garis ini juga boleh.
Kalau sudah, kita gunakan swipe, SWEEP ya, ini swipe. Swipe ini apa ya, jadi kita hampir sama sih sebenarnya dengan extrude pad. Kita pilih profilnya dulu atau objek dasarnya, enter. Kalau sudah itu kita klik garisnya ya, jadi oke, seperti ini hasilnya ya. Jadi ini tadi profilnya ya, kemudian ada padnya adalah kotak itu. Ini adalah swab. Yang selanjutnya ya, saya ingin ini ya apa, menyampaikan juga ya, bagaimana kalau misalkan begini, kita sudah menggambar objek, ternyata salah ya, perlu diedit gitu ya. Apa yang harus kita lakukan ya? Misalkan ini tadi kan kita buat, kalau nggak salah ketinggiannya itu 200 ya, misalkan mau kita turunkan 50 misalkan gitu, kita bisa ketik atau kita klik yang namanya press pull. Ini adalah press pull ini ya, kita bisa ketik press pull apa klik ini, pilih, kita arahkan ya, mana yang bidang mana yang akan kita pilih. Kalau kita sudah memilih, kita bisa arahkan ke atas, dia akan semakin tinggi ya. Kita bisa arahkan ke bawah juga ya, dia akan menjadi lebih pendek ya. Kita bisa ketik atau bisa klik. Contoh kalau klik ya, misalkan mau separuhnya aja, kita bisa klik di midpoint ya, ini bisa jadi lebih pendek. Oke, sebentar, ini kita pilih ya, terus arahkan ke bawah. Kita bisa ketik misalkan min 50, enter ya. Sebentar, ini mungkin apa, objeknya double ya. Oh iya, ini karena objeknya itu ada dua, jadinya ketika di press pull itu enggak berubah ya, tapi kalau sekarang udah satu, udah bisa berubah ya. Kita press pull ya, kita arahkan mana yang akan dipilih ya. Jadi kita bisa ketik misalkan mau diberikan ketinggian 50, tinggal kita arahkan saja ke atas, ketik 50. Atau kita bisa pilih ya, terus arahkan ke bawah misalkan 50, enter. Harusnya kasih min ya kalau ke bawah. Jadi karena ini versi 2018, jadi dia masih kalau ke atas plus, ke bawah min ya. Jadi kalau kita ketik ya, misalkan press pull ya, kita arahkan ya, kita arahkan ke bawah, kita ketik min 50, enter ya, seperti ini ya. Kalau ke atas klik ya, arahkan aja ke atas, kita ketik berapa yang mau kita naikkan ke atas, bisa nambah 50 ya, kita ketik 50, enter. Oke, seperti itu adalah press pull. Ada keistimewaan press pull juga ya. Keistimewaannya apa ya? Keistimewaan press pull ini, misal kita membuat garis bantu ya di sini, kita buat line boleh, atau nanti kita bisa buat circle ya, misalkan seperti ini kita buat line saja. Kemudian kita press pull, kita klik ini, kita arahkan ya, klik, bisa kita arahkan ke atas ya, misalkan 50. Nah, jadi dengan kita membuat garis saja ya, itu kita bisa mengekstrud ini apa, perpotongan garis itu gitu ya. Nah, ini kita bisa buat lagi garis, misalkan ya, buat line di sini. Nah, oke, kita press pull ya, kita klik di sini, kita ketik min 50, enter ya. Ini adalah hasilnya ya. Garis bantunya ini bisa dihapus. Kalau di tampilan konseptual kita kesulitan, klik saja di 2D wireframe, kita hapus saja garis bantunya. Oke, sudah tidak ada garis bantu. Oke, kita pilih konseptual. Bagaimana kalau kita mau memutar ya, memutar objek ini ya, biar bisa seperti apa sih objeknya gitu ya. Kita bisa gunakan 3D orbit dengan cara ketik 3DO, enter
ya, kita bisa putar di sini, tinggal diklik sambil mouse kita itu kita gerakkan ya. Yang diklik itu adalah ini apa, kursor yang sebelah kiri ya. Jadi kita klik ya, gak ditahan, sambil diputar-putar ya. Ini adalah 3D orbit, 3DO enter ya. Kita bisa melihat-lihat seperti apa ya dengan ketik 3DO enter. Oke, seperti itu tampilannya akan menjadi custom view. Bagaimana kalau mau kembali ke view tadi ya, ke SW isometri atau SE ya, kita bisa pilih saja ya SW isometri misalkan. Oke, sudah kembali seperti semula ya. Ini adalah press pull ya. Coba saya buat circle di sini ya, C enter. Ini masih press pull ya. Kalau kita sulit menemukan senternya, kita arahkan dulu di midpoint ataupun kuadrannya, kemudian kita cari ya. Tapi kalau masih sulit ya, kita buat aja garis bantu ya, buat line. Nah, seperti ini, C enter. Oke, ini kita buat circle, ini di delete. Kita akan press pull, coba bagaimana hasilnya ya. Press pull, kita arahkan, klik ya, kita klik ke bawah, klik, oke, bolong ya, 3DO enter. Oke, ini sudah bolong nih. Oke, jadi press pull tinggal diklik, arahkan ke bawah, kemudian diklik ya. Itu sudah bisa melubangi ya dengan press pull. Oke ya, yang selanjutnya ya, selain press pull, swap sudah ya, bagaimana kalau kita membuat ya objek-objek yang tidak beraturan ya, misalkan seperti vas bunga atau botol, atau ya, itu kita bisa menggunakan ya perintah namanya adalah revolve. Kita coba dulu menggambar dari sisi front boleh, left boleh ya. Kalau top apakah tidak boleh? Boleh saja, tapi nanti hasilnya akan posisi tidur seperti itu. Kalau kita pengen hasilnya tegak, kita buat dari front atau left ya, atau right bolehlah. Oke, kita buat dulu ya sebuah objek itu separuh saja ya. Misalkan apa? Misalkan saya coba nih mau membuat vas bunga ya, dengan line misalkan seperti ini. Oke, ortonya saya matikan saja ya. Oke, misalkan seperti ini ya. Kemudian lengkungnya saya gunakan arts, A enter, klik 1, misalkan 2, ntar A enter, klik 1, 2, 3 misalkan seperti ini ya. Kemudian saya buat line lagi. Oke, seperti ini. Kalau perlu lurus Fn F8.